Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat jalur langit yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pada suatu masa, ketika Rasulullah SAW hampir mencapai usia 40 tahun, beliau seringkali merasa perlu untuk menyendiri. Beliau membawa roti gandum dan air, lalu pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Gua itu tidak terlalu besar, hanya 4 hasta panjangnya, dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Terkadang keluarganya menemani beliau ke sana. Di gua ini, terutama selama bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memberikan makanan kepada orang miskin, dan merenungkan keagungan alam serta kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Beliau tidak pernah merasa puas dengan keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan dan tahayul. Pilihan untuk mengasingkan diri ini merupakan bagian dari persiapan Allah bagi Rasulullah SAW. Selama 3 tahun sebelum menerima risalah, beliau menghabiskan waktu selama sebulan di gua ini, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia dan kebisingan manusia untuk mengamati keajaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya ketika Allah memperkenalkan beliau dengan keajaiban tersebut. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian mulai tampak. Tanda pertama adalah mimpi yang hakiki, yang berlangsung selama 6 bulan. Mimpi yang beliau alami ini hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Pada bulan Ramadan, di tahun ketiga pengasingan di Gua Hiro, Allah menurunkan rahmatnya kepada bumi dan memuliakan beliau dengan kenabian. Jibril datang membawa wahyu pertama dari Al-Quran. Menurut perhitungan, peristiwa ini terjadi pada hari Senin, malam ke-21 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu adalah 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriyah, atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut kalender Syamsiah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian ini dengan bersinar cahaya dari Allah menguak kegelapan dan kesesatan dan mengubah arah sejarah. Beliau berkata, awal permulaan wahyu yang datang ke Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri di Gua Hiro, beribadah di sana pada malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Ketika kebenaran datang, beliau sedang berada di gua ini. Malaikat Jibril mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril merangkul beliau hingga 3 kali hingga merasa sesak, kemudian melepaskan beliau dan berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yaitu yang merupakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Rasulullah SAW mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Kemudian setelah itu beliau pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dan beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah menyelimutinya hingga tubuh beliau tidak lagi menggigil. "Apa yang terjadi padaku?" beliau bertanya. Setelah menceritakan apa yang terjadi, beliau berkata, "Aku khawatir terhadap diriku." Khadijah pun menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung tali persaudaraan, membantu orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya, Khadijah membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang beragama Nasrani, dan menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Waraqah sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Dengarkanlah kisah dari saudaramu ini." Rasulullah SAW menceritakan apa yang telah dilihatnya. Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan aku masih muda, aku akan membantumu ketika kaummu mengusirmu." Namus di sini adalah julukan malaikat Jibril yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal.
Kemudian Rasulullah bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Lalu Waraqah menjawab, benar, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada masa itu, aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Waraqah pun meninggal dunia setelah peristiwa ini. Setelah wahyu pertama tersebut, wahyu terputus untuk beberapa waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih dan bingung. Beliau seringkali pergi ke puncak gunung untuk mencari ketenangan. Namun setiap kali beliau sampai di puncak, Jibril muncul dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah. Hati beliau pun menjadi tenang kembali. Wahyu kemudian turun lagi dan mengalir secara berkelanjutan. Sebelum melanjutkan cerita tentang kehidupan beliau sebagai Rasul, perlu diketahui bersama beberapa tingkatan wahyu yang pernah diterima oleh beliau. Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah mimpi yang hakiki. Ini merupakan pemulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, baguskan dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah, karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. Yang ketiga adalah malaikat muncul di hadapan Rasulullah SAW dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. Kemudian yang keempat adalah wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi SAW hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada masa yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Thabit sehingga Zaid merasakan keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Tingkatan yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah Nabi SAW bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat An-Najm. Kemudian yang keenam adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Kemudian tingkatan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kisah ini kita dapat memahami bagaimana Rasulullah SAW menerima dan menyampaikan risalah yang mengubah dunia dan meluruskan sejarah. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, bisa klik tombol like, subscribe, dan komen untuk saran-saran video kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.